Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Sekarang kita belajar matematika. Ku yakin hari ini pasti bisa. Ayo semua kita semangat. Hari ini pasti bisa. Hey! Sekarang kita menggunakan gerakan dan penuh dengan semangat. 1, 2, 3. Sekarang kita belajar matematika. Ku yakin hari ini pasti bisa. Ayo semua kita semangat. Hari ini pasti bisa. Hey, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Sekarang anak-anak menyiapkan bukunya, kemudian menyiapkan alat tulisnya. Lalu kalau sudah, anak-anak silakan menyimak materi berikut ini ya. Oke anak-anak bunda yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu dengan materi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Oke anak-anakku sudah siap? Yuk silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya dan buku matematikanya ya. Oke? Nah anak-anakku, apakah anak-anak tahu apa itu pecahan desimal? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, pecahan desimal yaitu pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Selain itu, pecahan desimal dinyatakan dalam bentuk bilangan dengan tanda koma, misalnya 0,1, 0,2, 1,3, atau 12,34, dan seterusnya. Jadi, dalam pecahan desimal terlihat adanya tanda koma. Oke, anak-anakku sudah paham apa itu pecahan desimal? Yuk kita simak materi yang selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca pecahan desimal yang benar? Oke, Bunda siapkan satu pecahan desimal. Kira-kira cara pembacaannya yang benar yang mana ya? Nah, dibaca 0,23 atau 0,23 ya. Nah, dari dua contoh yang Bunda tampilkan ini, kira-kira cara membaca pecahan desimal yang benar yang mana ya? Yang atas atau yang bawah? Betul, yang bawah yaitu 0,23 karena 2 menempati nilai tempat persepuluhan sedangkan 3 menempati nilai tempat perseratusan. Oke, jadi setelah ini anak-anak harus benar cara membaca pecahan desimal ya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, selanjutnya, bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Anak-anak harus ingat, pecahan desimal merupakan pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Oke, silahkan anak-anak simak contoh yang berikut ini. 2/10 bisa kita ubah ke pecahan desimal yaitu 0,2. Oke, selanjutnya 24/100 bisa kita ubah ke pecahan desimal yaitu 0,24. Selanjutnya 24/1000 dapat kita ubah ke pecahan desimal yaitu 0,024. Oke, anak-anak paham sampai di sini? Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, jika 3/5 bukan
penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bagaimana cara mengubah ke pecahan desimal? Silahkan anak-anak simak yang berikut ini. Nah, jadi kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi kita harus pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. Sehingga 3/5 dikali 2/2 menghasilkan 6/10 sama dengan 0,6. Jadi bentuk pecahan desimal dari 3/5 adalah 0,6. Oke, anak-anakku sudah paham? Kita lanjut dengan satu contoh yang berikut ini. Nah, jika 1/4 kita ubah ke pecahan desimal jadi berapa ya? Nah, 1/4 pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 25/25 sehingga mendapatkan hasil 25/100 sehingga dapat kita ubah ke pecahan desimal yaitu 0,25. Oke, anak-anakku paham bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Bisa ya? Kita lanjut. Berikutnya yaitu silahkan anak-anak kita belajar tentang operasi hitung pecahan desimal yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yuk anak-anak simak contoh yang Bunda tampilkan berikut ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan. Oke, berapa hasil dari 3,75 ditambah 0,5? Nah, kita menggunakan cara yang pertama yaitu cara bersusun. Kita susun 3,75 ditambah 0,5. Kita samakan letak komanya. Baru kita jumlahkan. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya 4,25. Oke? Anak-anakku sudah paham menggunakan cara bersusun? Yuk kita pakai menggunakan cara yang kedua yaitu dengan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, yang pertama 3,75 ditambah 0,5 kita ubah ke pecahan biasa yaitu menjadi 375/100 ditambah 5/10. Sehingga mendapatkan hasil 375/100 ditambah 10 kali 5/100. Kita samakan penyebutnya. Nah, hasilnya menjadi 375/100 ditambah 50/100. Sehingga mendapatkan hasil 425/100 atau 4,25. Oke, mudah bukan kedua cara ini? Yuk kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Silahkan anak-anak simak contoh yang berikut ini. Berapa hasil dari 0,58 dikurangi 0,2? Kita menggunakan cara yang pertama yaitu bersusun. Kita susun terlebih dahulu 0,58 dikurangi 0,2 sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,38. Oke, sampai di sini anak-anak paham dengan cara bersusun? Kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengubah ke pecahan biasa. Nah, pertama-tama kita ubah 0,58 menjadi 58/100 dikurangi 2/10. Kita ubah ke pecahan biasa ya. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 100 sehingga mendapatkan hasil 58/100 dikurangi 20/100. Terus menghasilkan 38/100 dan kita ubah ke pecahan desimal yaitu 0,38. Oke, anak-anakku sudah paham? Kita lanjut. Nah, bagaimana anak-anakku? Mudah bukan untuk pembelajaran pecahan desimal? Nah, kegiatan hari ini untuk menguji pemahaman anak-anakku semua, silahkan anak-anak untuk mengunduh dan mengerjakan worksheet di e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti ya. Jika sudah selesai, jangan lupa kirimkan di e-learning.sekolahteladan.sch.id. Bunda tunggu, oke? Nah, tetap semangat anak-anakku semua, karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi pada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar penjumlahan pecahan desimal. Kedua, kita belajar pengurangan pecahan desimal. Nah, silakan anak-anak untuk mengunduh dan mengerjakan worksheet matematika yang ada di e-learning Teladan. Jika sudah selesai, anak-anak
dapat mengirimkan hasilnya di e-learning sekolah teladan ya. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan, berbakti kepada kedua orang tua. Karena di sekolah teladan, semua anak itu hebat. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.